Ini yang namanya adu mekanik. Kita saksikan pemirsa. Bawa nama Park Hang-seo, media Vietnam sindir Sintayong. Jelang drawing Piala AFF 2022 akan berlangsung pada 30 Agustus mendatang. Timnas Indonesia tidak terlepas dari pantauan media Vietnam. Pasalnya, baik Timnas Indonesia maupun Vietnam berada di pot yang berbeda sehingga kemungkinan besar akan beradu dalam satu grup di Piala AFF mendatang. Hal ini pun menjadi sorotan media Vietnam Soha.vn. Karena bila benar terjadi, ini akan memperpanjang daftar pertemuan skuad Garuda dengan Vietnam. Dari kategori U16, U19, U23 hingga timnas senior. Selain menyoroti kemungkinan pertemuan di babak penyisihan grup Piala AFF 2022 itu, media Vietnam juga membahas kiprah Sintayong. Mereka menyindir Sintayong yang belum pernah berhasil mengalahkan timnas Vietnam asuhan Park Hang-seo selama menangani timnas Indonesia. Sejauh ini, timnas Indonesia besutan Sintayong sudah beberapa kali bertemu dengan timnas Vietnam Park Hang-seo di sejumlah turnamen. Namun Sintayong belum pernah bisa mengalahkan Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam asuhan Park Hang-seo. Teranyar, pertemuan mereka terjadi di SEA Games 2021. Kala itu timnas Indonesia U23 kalah 0-3 dari Vietnam yang menjadi tuan rumah. Sebelumnya, mereka bersua di Piala AFF 2020. Saat itu timnas Indonesia asuhan Sintayong menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0. Lebih pahit ditelan timnas Indonesia asuhan Sintayong kala bersua dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia dicukur habis Vietnam asuhan Park Hang-seo dengan skor telak 0-4. Itu merupakan laga pertama Sintayong melawan Park Hang-seo sebagai pelatih timnas Indonesia. Kini menarik untuk menantikan hasil drawing Piala AFF 2022. Jika bertemu, mampukah Sintayong menghentikan tren negatifnya kala bersua dengan Park Hang-seo dalam pertemuan timnas Indonesia versus Vietnam? Mari kita tunggu untuk kejutannya. Kronologi insiden Nadeo dengan Ricky Kambuaya, wejangan Sintayong terbantahkan. Insiden menarik terjadi di Liga 1 Indonesia yang mempertemukan Bali United kontra Persib Bandung. Kiper Bali United yang merupakan andalan timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, menjadi korban tensi tinggi sampai mendapatkan kartu merah dan harus keluar pada laga akhir babak pertama dalam pekan ke-6 Liga 1 2022-2023. Awalnya pemain Persib Daisuke Sato dan pemain Bali United Haudy Abdillah sedang bertabrakan dalam duel udara. Dengan kejadian itu, Nadeo langsung merespon. Dia menghampiri Daisuke yang sedang tergeletak di lapangan dan juga berteriak seakan tidak terima rekannya jadi korban permainannya yang keras. Namun aksi Nadeo tidak disukai oleh pemain lain di Persib, yakni Ricky Kambuaya. Kambuaya pun dengan tangannya menyentuh bahu Nadeo dengan raut muka emosi. Akhirnya kedua pemain terpancing emosi hingga saling dorong. Mendapati hal ini, pemain lain dari kedua tim berusaha untuk memisahkan. Akibat aksi itu, Nadeo dan Kambuaya sama-sama diganjar kartu kuning oleh wasit. Kartu kuning itu menjadi yang kedua untuk Nadeo. Pasalnya Nadeo sebelumnya juga sudah mendapatkan kartu kuning dengan insiden lain. Alhasil Nadeo pun harus meninggalkan lapangan karena diganjar kartu merah. Kambuaya pun terlihat menerima diberikan kartu kuning. Namun Nadeo begitu kesal dengan keputusan wasit itu sehingga melakukan protes. Pada akhirnya laga tersebut dimenangkan oleh Bali United dengan skor 3-2. Namun jika mengingat insiden yang melibatkan dua punggawa timnas Indonesia tersebut jauh dari yang diharapkan Sintayong. Beberapa waktu lalu, Sintayong memberikan wejangan para pemainnya setelah berjuang di Piala AFF 2020.
Setelah saya menjabat pelatih timnas Indonesia pertama kali mengikuti Piala AFF, semoga ini baik untuk kedepannya. Pasti ini langkah yang sangat baik. Masyarakat juga melihat kami berpotensi juara ke depannya. Saya berharap setelah pemain kembali ke klub masing-masing, mereka bisa menjadi contoh bagi pemain lainnya di klub. Ucap Sintayong. Untuk itu, diharapkan insiden yang terjadi pada Nadeo dan Ricky Kambuaya menjadi pembelajaran pemain lain jika tidak ingin mendapatkan sanksi di timnas Indonesia. Harga transfer Bagus Kavi melejit, 3 bintang Yunani terlewati. Seperti diketahui, salah satu pemain timnas Indonesia yakni Bagus Kavi resmi menaikkan kontrak bersama Asteras Tripolis dengan durasi 1 tahun alias hingga 2023 mendatang. Kabar transfer tersebut diumumkan langsung oleh Asteras Tripolis melalui situs resmi klub pada Senin lalu. Sebelum mentas di kompetisi Eropa, nama Bagus Kavi memang sudah bersinar di tanah air, terutama saat mentas bersama dengan timnas Indonesia. Tercatat, pemain berusia 20 tahun itu mampu menorehkan 17 gol dari 16 pertandingan bersama timnas Indonesia U16. Prestasi tersebut yang turut membawa nama Bagus Kavi akhirnya dilirik oleh tim Belanda Jong Utrecht musim 2021-2022 lalu. Meski jarang mendapat menit bermain bersama Jong Utrecht, namun pengalaman serta prestasi Bagus Kavi di level timnas juga membuat market value-nya melambung cukup tinggi saat ini, yakni mencapai 75.000 euro atau setara dengan 1,30 miliar rupiah. Bahkan harga Bagus Kavi setelah memperkuat Asteras Tripolis pada musim ini sukses mengalahkan 3 bintang lokal Yunani seperti Fotis Gouris yang memiliki nilai transfer 50.000 euro atau setara dengan 869 juta rupiah. Georgios Papadopoulos sekitar 25.000 euro atau setara dengan 368 juta rupiah. Dan terakhir, Ilias Christopoulos yang memiliki nilai transfer berkisar 50.000 euro.